Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa saya kelas 9, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini, hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Nah, untuk materi kali ini akan kita bicarakan tentang bioteknologi. Apa yang nanti akan kalian dapatkan dari mempelajari bioteknologi, yaitu yang pertama adalah kalian nanti bisa mendata beberapa jenis dari hasil produk dari bioteknologi itu apa saja. Kemudian manfaatnya dari bioteknologi itu apa. Kemudian juga bisa membuat produk bioteknologi. Ya, jadi nanti kalian ada keterampilan yaitu membuat produk dari bioteknologi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, sesungguhnya apa toh bioteknologi itu? Ya. Nah, ini bermula dari munculnya ketidakseimbangan antara jumlah manusia dan produksi pangan. Ya, utamanya dari pertanian. Nah, karena tidak seimbang jumlah penduduk manusia menurut Thomas Robert Malthus itu adalah berkembang sangat pesat, ya, cepat sekali dan tidak diimbangi dengan hasil atau tidak diimbangi dengan produksi dari hasil pertanian. Nah, suatu ketika maka akan terjadi kekurangan dan akan bisa terjadi kelaparan. Untuk mengantisipasi seperti itu, maka manusia menggunakan akalnya, dia bisa menciptakan untuk meningkatkan produksi pangan. Baik, nanti yang dikenal pada waktu SD kita mengenal dengan istilahnya ada intensifikasi pertanian atau ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya, bioteknologi itu apa? Ya, dari kata-kata bio dan teknologi. Bio itu makhluk hidup dan teknologi itu ya pemanfaatan dari teknologi. Jadi kalau kita padukan, bioteknologi adalah cabang dari ilmu yang pelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bisa berupa bakteri, virus, fungi, maupun produk dari makhluk hidup itu yang berupa enzim ataupun alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini kita ambil definisi yang kedua. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme, ya, untuk menghasilkan produk barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Ya, kita misalnya memanfaatkan bakteri, kita memanfaatkan virus, nah nanti menghasilkan produk barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ke slide yang lain. Nah, dari bioteknologi itu sesungguhnya kita nanti bisa mengenal ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, kita mengenal bioteknologi konvensional atau tradisional dan modern. Apa itu bioteknologi konvensional? Ya, yaitu masih dengan karakteristik ciri-ciri seperti ini. Kita lihat perbandingannya. Yang bioteknologi konvensional ini memanfaatkan teknik yang digunakan adalah fermentasi, peragian. Sementara untuk yang bioteknologi modern adalah memanfaatkan DNA rekombinan, ya, atau rekayasa genetika. Kemudian keterlibatan manusia untuk yang konvensional itu tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Sementara kalau pada modern atau rekayasa genetika itu pasti akan mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Contoh-contoh yang mudah kita lihat dari bioteknologi konvensional misalnya dalam pembuatan tape, pembuatan tempe, kecap, yogurt, dan lain-lain. Untuk yang bioteknologi modern diantaranya pembuatan hormon insulin, ya, kemudian ada interleukin, kemudian ada beta endorfin dan seterusnya. Nanti di bahasan selanjutnya. Oke. Nah, ini sebentar. Ya,
Kita alihkan lagi ke slide berikutnya dulu. Oke. Ya. Ini tadi sudah. Ya, ini baik. Ya, ini definisinya seperti itu tadi. Ya, jadi untuk yang modern memanfaatkan rekayasa genetika. Untuk yang konvensional mengandalkan jasa mikroba dalam prosesnya melalui peristiwa fermentasi atau peragian. Nah, bioteknologi modern khususnya pada rekayasa genetika ini mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang kita inginkan. Ya, dalam pembuatan hormon insulin kita bisa memanfaatkan jasa dari bakteri Escherichia coli. Ataupun dalam menciptakan sifat unggul, ya, sambungan. Nah, ini misalnya tanaman transgenik ini contoh dari kita menggabungkan gen, ya, dari hasil gabungan gen ini nanti akan bisa menghasilkan tanaman yang sifatnya unggul, yaitu kita beri nama tanaman transgenik. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya produk-produk bahan hasil bioteknologi, ya, ini kita ambil contoh untuk yang bioteknologi yang tradisional. Ya, misalnya dalam pembuatan nata de coco, kita memanfaatkan jasa dari bakteri Acetobacter pseudomonas. Awas, hati-hati, bahasanya sulit. Dan ini sering keluar dalam soal-soal UNBK pada tempo yang dulu. Ya, nata de coco. Kemudian ada juga pembuatan tape anggur memanfaatkan jasa dari Saccharomyces, ya, Saccharomyces cerevisiae. Ya. Nanti kalau kalian praktek dalam pembuatan tape atau dalam pembuatan makanan yang lain bisa dicoba. Kemudian keju, ya, memanfaatkan dari Propionibacterium shermani. Agak sulit ya bahasanya, tapi ya itulah dinamika. Ya. Lanjut dulu. Nah, bioteknologi modern, ya, tadi yang transgenik itu, ya, contohnya membersihkan. Ini ada bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar. Bagus sekali, misalnya kita bisa menciptakan bakteri yang bisa membersihkan lingkungan yang tercemar. Nah, ini adalah contoh dari transgenik pada diri hewan, ya, dipadukan, ya, mengambil DNA-nya itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh untuk yang bioteknologi modern, ya, yaitu yang pertama ada insulin, ya, insulin untuk mengobati kencing manis. Kemudian ada interferon, ini ya, interferon maksudnya, bukan inferon tapi interferon untuk mencegah virus. Hormon pertumbuhan untuk mengobati kekerdilan. Kemudian ada yang penting aja dulu, ya. Jadi ada insulin paling penting. Kemudian antibodi monoklonal, ini penting sekali, ya, untuk diagnosis penyakit menurun, ya. Kemudian eritropoietin mengobati anemia, ya. Kemudian yang penting ya insulin, saya ulang, interferon penting, kemudian antibodi monoklonal, kemudian eritropoietin. Ya. Nah, ini berbagai jenis, ya, terapi genetik, ya, penyakit ada hemofili. Masih ingat ya hemofili, yaitu darah sukar membeku, ya, itu ini bisa menggunakan gen faktor 8, ya. Kemudian kanker otak menggunakan interleukin, ya, ini interleukin, dan seterusnya. Nah, baik, ini adalah untuk pengenalan pertama dulu, ya. Jadi nanti kalian untuk yang selanjutnya kalian coba dulu untuk mempraktekkan pembuatan tape, ya. Silakan pembuatan tape, ditulis dari awal sampai akhirnya terbentuk tape, ya. Kiranya itu dulu. Ada pertanyaan dan yang belum jelas nanti kita sambung via WA. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.